Baiklah para peserta webinar dan juga para narasumber serta hadirin yang kami hormati, kini kita akan langsung saja memulai diskusi yang merupakan sesi ketiga di hari kedua ini. Kemarin berlangsung di hari pertama diskusi sebanyak 2 sesi, dan kini kita lanjutkan sesi ketiga dengan materi aspek hukum restrukturisasi kredit terhadap objek jaminan kredit dengan 2 orang narasumber kita yang cantik-cantik. Yang pertama adalah rekan Dr. Diah Sulistiani Muladi, SH, CN, MHum, Ketua Bidang Kepemimpinan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dan yang kedua adalah rekan Dr. Yurisa Martanti, SHMH, yang juga merupakan Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Dan untuk materi di sesi pertama di hari kedua ini atau sesi ketiga ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Reini Fauziah Amin SH. Beliau adalah Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan PPIN. Kami persilahkan pada moderator kita, Mbak Ina, untuk memandu diskusi ini selama kurang lebih 80 menit ke depan. Untuk acara kami serahkan sepenuhnya. Mbak Ina. Ya, baik. Terima kasih kepada MC kita hari ini, Ibu Muniati Sulam. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada Ibu Ketua Umum PPINI, kepada Bapak Sekum PPINI, seluruh narasumber webinar dan peserta webinar pada pagi hari ini, juga semua panelis yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua peserta webinar tetap semangat dan pagi ini masih fresh, dan semoga semangat kita tetap dapat terjaga sampai nanti akhir acara ini selesai di webinar hari kedua ini sampai sore nanti. Alhamdulillah kita sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu MC sudah memasuki hari kedua acara webinar nasional yang diadakan oleh PPINI, dan pada pagi ini kita akan masuk ke materi yang ketiga yang mana mengambil tema mengenai aspek hukum restrukturisasi kredit terhadap objek jaminan kredit. Sebagaimana kita ketahui bahwa restrukturisasi jaminan itu merupakan hal yang penting untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang terkena dampak pandemi pada saat ini. Untuk itu, telah hadir di tengah-tengah kita 2 orang narasumber yang sangat mumpuni, 2 orang wanita hebat yang akan membahas mengenai hal tersebut. Yang pertama adalah, narasumber yang pertama adalah Ibu Dr. Diah Sulistiani Muladi, SH, CN, MHum, di mana beliau adalah Kabid Kepemimpinan PPINI dan nanti akan memaparkan materinya selama 20 menit ke depan. Lalu diikuti dengan narasumber yang kedua, yaitu Ibu Dr. Yurisa Martanti, SH, MH. Beliau juga adalah Kabid dari Diklat PPINI, nanti akan memaparkan materinya selama 20 menit ke depan. Kemudian diikuti dengan sesi tanya-jawab selama 40 menit, di mana para penanya dapat mengajukan pertanyaannya melalui kolom Q&A, dan dimohon kepada penanya untuk menyebutkan nama dan asal, serta pertanyaannya ditujukan kepada narasumber yang mana. Baik, saya akan mulai dengan narasumber yang pertama, yaitu Ibu Dr. Diah Sulistiani Muladi, SH, CNM HUM, dan akan saya bacakan kurikulum vitae-nya terlebih dahulu. Beliau adalah notaris PPAT Jakarta Barat dan pernah menjadi narasumber di Lemhanas RI, Kemhan, Sesko, TNI, ALAU, aktif mengajar di beberapa universitas S2 antara lain program studi Magister Hukum dan Magister Kenotariatan baik di Jakarta maupun di Semarang. Dan aktif sebagai pengajar di Administrasi Kredit Bank-Bank dan tim naskah akademik di BPHN perihal amandemen Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Juga mengajar MKN di UPH, Untar, Jayabaya, mengajar di MKN Untak, Unisula, dan di Undip.
Beliau juga adalah Ketua Bidang Hukum Ikatan Alumni PPSA 17 Lemhanas RI dan salah satu ketua DPP Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Baik, kepada Ibu Dr. Listi, biasanya kita panggil dengan Ibu Dr. Listi, kami persilahkan waktu dan tempat. Silahkan Ibu. Terima kasih Ibu Moderator Marina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Yuwalita Widiawardari selaku Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Trifirdos selaku Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia, pengurus pusat, jajaran pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia yang saya cintai, kemudian yang saya banggakan juga panitia webinar pada acara ini sangat bagus sekali persiapannya, dan kepada Ibu Yuwalita saya ucapkan terima kasih. Ini suatu program yang sangat keren yang nantinya bisa memberi masukan kepada pemerintah. Dari saat ini saya ingin menyampaikan masalah materi mengenai aspek hukum restrukturisasi kredit terhadap objek jaminan kredit. Kita ketahui bersama kalau terjadi kredit macet, ya tentunya yang dicari adalah jaminan kredit. Masalah restrukturisasi kredit sudah dijelaskan beberapa waktu yang kemarin juga. Saya langsung aja masalah jaminan di sini. Jadi untuk memantapkan keyakinan kreditor dalam memberikan kredit tentunya dia membutuhkan jaminan. Kalau kita lihat di dalam pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata, situ sudah jelas bahwa harta kekayaan debitur itu akan dijadikan jaminan kredit. Nah, berdasarkan wawancara saya dengan beberapa bank dengan masa COVID-19 seperti ini, tentunya sangat sulit mendatangkan debitur yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Untuk retail mungkin ratusan ribuan ya. Di sini kita tahu bahwa upaya-upaya bank untuk segera melakukan restrukturisasi kredit itu dikejar waktu. Di sini saya menyampaikan kepada saudara di sini walaupun restrukturisasi kredit sudah diberikan, tapi kita juga harus lihat aspek jaminannya bagaimana. Di sini pihak bank di sini dalam keterbatasan tidak bisa mendatangkan debitor, maka menyampaikan kepada debitor silakan mengajukan permohonan terlebih dahulu, bisa di email atau di WA. Kemudian dari pihak bank itu dia mengirimkan data permohonan. Kemudian oleh komite kredit itu dianalisa dan disetujui. Itu pun jawabannya bisa melalui email, WA, ya. Kalau disetujui, mereka oke, mengakomodasi, bahkan ada yang melalui video call, menyetujuinya. Saya menanyakan, apakah dikirimkan adendum? Tidak, cukup surat keputusan kredit atau offering letter. Itu ada beban yang tertentu seperti itu, karena dikejar waktu, sehingga dia mengirimkan by email, kemudian kalau yang memang bisa scan, tanda tangannya di-scan, atau yang melalui WA atau video call. Itu sangat riskan sekali. Saya tanyakan bagaimana perlindungan terhadap kredit sendiri terhadap bank dengan cara seperti itu. Karena memang undang-undang ITE memungkinkan cara seperti itu sebagai alat bukti kan. Nah di situ mereka bilang bahwa mereka menyampaikan dengan kata-kata begini, syarat dan ketentuan lainnya sepanjang ya, bahwa syarat dan ketentuan lainnya yang tidak diubah berdasarkan surat keputusan kredit ini tetap mengacu pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit. Di sini jelas ini sangat minim sekali. Seharusnya, memang kita tahu putusan kredit itu kan kalau kita tahu di Indonesia ini menganut asas kebebasan berkontrak pasal 1338 KUH Perdata. Jadi sistem surat keputusan kredit ini merupakan cara supaya kita tahu di Indonesia ini banyak sekali perjanjian baku ya. Jadi asas kebebasan berkontrak itu kadang hanya ada perjanjian baku. Bagaimana caranya supaya tidak dilakukan penekanan atau pemaksaan ya? Nah itu dengan cara memberikan surat keputusan kredit tersebut. Di situ ada ketentuan surat keputusan kredit dengan jangka waktu tertentu. Biasanya sih 30 hari, 60 hari untuk disetujui. Kalau setuju, tanda tangan perjanjian. Kalau tidak setuju, tidak ditandatangani karena di situ ada ketentuan mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata. Ya, apabila dalam jangka waktu sekian
tidak disetujui atau tidak ditandatangani, maka dapat batal demi hukum. Nah, di sini notaris pun di sini harus hati-hati pada waktu pada waktu kita tanda tangan juga di depan debitor, kita harus menanyakan terlebih dahulu, Anda sudah tanda tangan SKK belum atau offering letter? Kalau belum, jangan tanda tangan perjanjian. Karena itu kita sudah terlibat di dalam perjanjian baku. Tapi kalau dia sudah menandatangani, menyetujui SKK, baru lanjut penandatanganan perjanjian kredit. Dalam masa COVID seperti ini, tentunya tidak bisa menghadap debitur, tidak bisa datang untuk menyetujui di depan bank. Nah, kalau bisa kalimatnya itu lebih diperbaiki. Seperti ini ya, bahwa surat persetujuan kredit ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling terkait dengan perjanjian. Nah, perjanjian awalnya itu apa? Berikut adendum-adendumnya dan garing atau tambahan-tambahannya dan garing atau perubahan-perubahannya dan garing atau perpanjangan-perpanjangan dan garing atau pembaharuan-pembaharuannya. Dan seluruh jaminan sepanjang tidak ada perubahan sampai diterbitkannya surat persetujuan kredit ini masih tetap berlaku dan mengikat. Itu penting. Karena hanya ada beberapa bank tuh hanya mengirimkan SKK begitu saja, bahkan lewat WA, lewat WhatsApp, ya. Nah, nanti menyetujuinya video call, ya. Tetapi penyimpanan media elektronik seperti itu kan kadang tiba-tiba hilang. Nah, itu kan agak kesulitan. Nah, nanti apabila setelah selesai masa COVID ini, segera di follow up dengan adendum yang ditandatangani di depan pihak bank. Itu kalau di bawah tangan. Kalau notaril, ya tetap kita dengan payung hukum Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, ya, dengan protokol yang ditetapkan pemerintah dalam masa COVID seperti ini. Karena tidak mungkin kita tidak berhadapan dengan debitur. Apalagi kalau masalah kredit korporasi, kredit yang ratusan miliar bahkan triliunan, itu tetap harus menghadirkan notaris di sini. Dan notaris juga tidak boleh mendatangi debitor satu-satu, itu tanda tangan diedarkan, itu kan tidak boleh. Karena kita tahu, pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat, ya, itu kalau tanda tangannya diedarkan satu-satu ke debitor, atau kalau PT itu ke direktur ini, komisaris ini, itu kan melanggar unsur kesepakatan di 1320, sahnya suatu perjanjian itu bisa dapat dibatalkan itu. Nah, kita harus hati-hati di situ. Ya. Karena notaris menurut pasal 16 ayat 1A Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris itu harus jujur, mandiri dan seksama. Apa itu seksama? Seksama itu dalam pembuatan akte kita tidak hanya koridornya Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, kita juga harus melihat aturan atau undang-undang lain yang terkait. Undang-undang perbankan, prinsip 5C perkreditan, karakter, capacity, condition, capability, dan collateral. Kemudian kita juga lihat Undang-Undang Kepailitan. Kemudian kita juga harus mengerti Undang-Undang PT dan seterusnya, Undang-Undang 42 tahun 99, kemudian Undang-Undang 4 tahun 96 dan seterusnya. Nah, seksama itu kita harus hati-hati. Dalam praktek, sebaiknya, tapi dalam kondisi seperti ini, kita mungkin tidak bisa memfollow up seperti itu, mungkin di dalam surat keputusan kredit atau offering letter itu yang bisa. Nah, sebaiknya nanti ke depannya kalau memang belum terjadi setelah masa COVID ini selesai, dalam perjanjian kredit itu kita kan asas asesoir, ya, hapusnya hak tanggungan SKMHT, fidusia, corporate garansi, personal garansi itu kan mengikuti perjanjian pokoknya. Jadi kalau perjanjian pokoknya sebaiknya kalau membuat perjanjian kredit notarial, itu kita konsen di pasal jaminan. Jadi setelah menyebutkan jaminan utama, jaminan tambahan, ya, di situ kita harus menyebutkan bahwa jaminan utama dan tambahan tersebut adalah untuk menjamin pelunasan hutang debitur berdasarkan perjanjian awalnya apa, berikut adendum-adendumnya, berikut perpanjangan-perpanjangan, perubahan-perubahannya, dan pembaharuannya. Terakhir dengan adendum ke-7. Misalnya kita dikasih kerjaan adendum ke-7 atau perubahan ke-7. Sebutkan yang terakhir dengan adendum ke-7 atau perubahan ke-7, bla 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 bla. Terus kemudian
Untuk selanjutnya berikut adendum-adendumnya dan garing atau tambahan-tambahannya dan garing atau perpanjangan-perpanjangan dan garing atau perubahan-perubahannya dan garing atau pembaharuannya. Itu penting sekali. Ini sekarang berguna di masa COVID ini. Yang terus terang belum bisa melakukan adendum, bahkan hanya SKK saja yang dikirimkan. Bisa juga mendatangkan notaris, tetapi tetap tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris untuk hadir. Tidak boleh tidak hadir di hadapan debitur. Jadi itu. Kita tahu, tolong Mbak administrasi, Mbak admin, mengenai pengisian jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia. Ya, yang tadi sebelum ini. Nah, setelah ini, nah itu. Selain akta jaminan, nah kalau dalam APHT itu kan sudah jelas. Di dalam APHT itu kan memang sudah ada fasilitas ini. Di dalam APHT, selaku debitor, halaman 3 ya biasanya, dalam Perkaban nomor 8 tahun 2012, telah dibuat ditandatangani perjanjian kredit nomor sekian. Kalau saya ditambahin berikut adendum-adendumnya dan seterusnya terakhir dengan adendum keberapa. Kalau itu jaminan cross collateral, joint collateral ya, joint collateral, tanggung renteng, saya pasti memberikan ini. Satu, sebutkan perjanjiannya, satu apa, berikut adendumnya, dua, apa, berikut adendumnya, kemudian untuk menjamin pelunasan hutang debitor sejumlah, sebutkan lagi perjanjiannya dengan limit kredit saat itu. Kalau memang jaminan perjanjian itu tidak diotak-atik, dengan limit kredit saat itu sebesar berapa limitnya, berikut adendum-adendumnya. Yang kedua, berarti yang kita buat nih ya, perjanjian kredit nomor berapa dengan limit kredit saat ini. Karena kita tahu jenis kredit itu kan ada yang perjanjian cash loan, non cash loan, ya. Kemudian ada yang investasi. Di situ beda-beda. Kalau kita total limitnya itu yang berbahaya, karena kalau non cash loan itu beda. Itu adalah plafon. Kalau saya uraikan kalau itu memang beberapa fasilitas. Nah, dari APHT itu sudah ada sejumlah utang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian utang piutang, berikut penambahan, perubahan, perpanjangan. Tetapi apa yang kita lihat di dalam akte jaminan fidusia tidak ada seperti itu bakunya. Kita mainkan di premis, ya, untuk menjamin pelunasan hutang debitor berdasarkan perjanjian kredit, bla 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 bla, yaitu yang tadi saya sampaikan berikut adendum-adendumnya dan seterusnya. Nah, kita juga lihat pengisian pendaftaran jaminan fidusia di dalam webnya AHU, itu di situ ada yang kita tampilkan ini. Saya tidak hanya memasukkan berdasarkan adendum atau cuma berdasarkan perjanjian kredit, tetapi saya sebutkan berdasarkan perjanjian kredit awal itu apa, nomor berapa, berikut adendum-adendumnya, terakhir dengan adendum ke-7 katakanlah, untuk selanjutnya berikut adendum-adendumnya. Kita bisa leluasa menulis ini karena memang pada waktu pembuatan itu saya meminta ini betul-betul dibuka. Karena untuk mengakomodasi hal-hal yang kita tidak tahu. Nah, ini fungsi dalam masa COVID-19 seperti ini kalau kita menulis itu aman. Dan yang kedua, pengisian jangka waktu. Bayangkan, tidak hanya leasing yang jangka waktunya 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Ini perjanjian kredit modal kerja transaksional dan perjanjian kredit revolving itu jangka waktunya 1 tahun. Nah, kita ngisinya hanya bisa 1 tahun, padahal itu kemungkinan diperpanjang itu bisa. Nah, kita nanti masuknya kalau seperti itu dengan masa COVID seperti ini, sebaiknya sih kita masuk ke perubahan. Kecuali di dalam berdasarkan perjanjian kredit itu kita sebutkan berikut adendum-adendumnya, ya itu sudah. Tetapi kalau mau juga diupdate, ya kita masuk ke perubahan, kemudian kita tulis di situ. Kita bisa nulis kok, ya. Semula perjanjian ini dengan jangka waktu sekian sampai sekian menjadi sekian sampai sekian. Karena apa? Saya sebagai salah satu tim naskah akademis di BPHN mengenai amandemen Undang-Undang 42 tahun 99, mereka itu ngotot mau roya otomatis. Saya tidak mau roya otomatis itu, saya sampai ya pokoknya saya mempertahankan supaya tidak roya otomatis. Karena mindsetnya hanya taunya adalah undang-undang
untuk leasing kendaraan. Padahal ada jenis kredit yang tadi saya sampaikan. Ada kredit modal kerja revolving, transaksional, yang sifatnya setahun diperpanjang setahun. Makanya saya tidak bisa bilang, saya tidak mau roya otomatis. Apalagi dengan masa COVID seperti ini, ada restrukturisasi kredit sampai setahun. Bayangkan kalau itu sampai diberlakukan. Namun sebelum amandemen itu sudah selesai, tapi memang saya tidak mau roya otomatis, tapi saran dari mereka, sebaiknya bank melakukan update terhadap perpanjangan jangka waktu itu. Nah, itu juga sangat repot ya. Untung saya sudah berdasarkan perjanjian kredit berikut adendum-adendumnya dan seterusnya. Nah, itu. Nah, itulah kalau roya otomatis bayangkan. Orang kredit macet itu 3 bulan berturut-turut tidak membayar itu kan dinyatakan macet. Nah, itu tidak langsung dieksekusi. Kalau Undang-Undang Hak Tanggungan pasal 6, pasal 14, pasal 20. Nah, pasal 20 pun memerlukan waktu. Kamu dipanggil, begitu dipanggil, kamu bisa nggak menjual ini? Dalam waktu 6 bulan katakanlah. Kalau tidak, ya ditempuh dieksekusi. Bayangkan kalau roya otomatis jangka waktu habis langsung dihapus dari dari sistem. Mau eksekusi nggak bisa. Undang-undang kepailitan juga Anda harus lihat. Ada masa waktu 90 hari untuk kita bisa eksekusi terhadap hak tanggungan fidusia yang mempunyai hak preferen itu. Jadi itulah, dengan masa COVID seperti ini, yang saya sampaikan tadi itu mengandung keuntungan dan perlindungan hukum juga terhadap notaris. Sebaiknya sih mengikuti saran saya tadi. Kemudian dalam masa COVID seperti ini, kita sebagai notaris tetap berlindung kepada Undang-Undang Jabatan Notaris ya. Jangan sampai menyimpang dari itu, tetap menghadap, tetap dibacakan karena banyak ancaman di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ya. Akte terdegradasi itu pasal 40, pasal 41 ya. Kemudian kita memang harus membacakan terus menghadap. Sepanjang itu tidak dirubah, maka jangan sekali-sekali notaris melakukan penyimpangan terhadap kondisi masa COVID seperti ini. Karena apa? Itu merupakan celah hukum. Kalau memang itu nanti dilakukan seperti itu, di kemudian hari apabila dipermasalahkan, oh itu dulu notaris itu datangnya minitnya diedarkan, tidak menghadap notaris. Nah, itu merupakan celah hukum untuk mematahkan eksekusi. Akan dibatalkan oleh pengadilan. Karena apa? Malpraktek notaris atau malpraktek profesi itu 4 unsur. 1, adanya hubungan antara notaris dengan klien, itu untuk malpraktek notaris ya. Kedua, ada pelanggaran standar profesi. Nah, itu kan pelanggaran standar profesi itu ya pelanggaran UU-JN dan kode etik. Kemudian adanya unsur kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara notaris dengan klien. Pelanggaran standar profesi itu adalah unsur malpraktek. Jadi jangan sampai Anda terlibat ke sana. Ya, jadi dibuktikan dulu ini ada pelanggaran standar profesi. Oh, ada pelanggaran, tidak dibacakan, tidak hadir ya. Dan ancamannya pun terdegradasi, dan ancaman yang fatal lagi tidak bisa eksekusi karena diputuskan pengadilan adanya pelanggaran standar profesi, maka irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu rontok semua. Aktenya menjadi akte di bawah tangan. Kalau tidak bisa eksekusi, nanti larinya ke notaris akibatnya. Saya kira begitu. Jadi memang di dalam penandatanganan, kalau mau di bawah tangan silakan, mau SKK mau dikirim itu silakan, itu bukan ranahnya notaris. Karena mereka sudah disetujui oleh tim komite dari bank tersebut. Memang di dalam cara-cara yang dilakukan oleh bank dalam masa COVID seperti ini, memang ada undang-undang yang melindungi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang 19 tahun 2016, PP 82 tahun 2012. Nah, next untuk sertifikat jaminan fidusia, Mbak. Nah, ini. Anda lihat, ini hasil inputan saya yang berikut adendum-adendumnya itu. Munculnya seperti ini. Jaminan fidusia ini berikut untuk menjamin pelunasan utang pemberi fidusia sejumlah berapa ya, berdasarkan perjanjian kredit. Kalau Anda menulisnya hanya berdasarkan perjanjian kredit, waktu input itu hanya berdasarkan perjanjian kredit apa, atau hanya berdasarkan adendum aja, ya bunyinya seperti itu. Tapi karena kita menulisnya lengkap, ya, berdasarkan perjanjian kredit ini dengan limit kredit saat ini, berarti ini pertama kali ya, dengan limit kredit saat ini, berikut adendum-adendumnya dan garing atau perubahan-perubahannya dan garing atau tambahan-tambahannya dan garing atau perpanjangan-perpanjangan dan garing atau pembaharuannya. Nah, ini
inilah yang melindungi kita dalam melindungi debitor, melindungi kreditor juga, ya, dan melindungi kita sebagai notaris kalau ternyata kita, oh kemarin kita hanya nulis adendum saja ya, habis bank dimintain perjanjian awalnya nggak mau sih. Nah itu kita jangan mau langsung mau aja nggak dikasih. Kita minta terus pasti dikasih. Minimal itu kita meminta perjanjian awalnya. Karena kita harus menyebutkan perjanjian awalnya, berikut adendum-adendumnya ya. Itu kemudian yang terakhir yang kita buat. Untuk selanjutnya berikut adendum-adendumnya. Insya Allah kalau seperti itu ya, memang tidak perlu lagi kita ngutak-ngutik jaminan dalam masa restrukturisasi kredit ini. Tetapi ada juga cara-cara restrukturisasi kredit dengan penambahan fasilitas. Karena kan ada penurunan suku bunga, penurunan kemudian penjadwalan ulang, dan ada penambahan fasilitas untuk restrukturisasi kredit. Di sini kan ada penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan. Bagi yang memang belum melakukan seperti yang saya tadi sampaikan, kebetulan Anda ada fasilitas tambahan ini untuk restrukturisasi, tolong disebutkan perjanjian awalnya, berikut adendumnya, terakhir dengan yang kita buat, untuk selanjutnya berikut adendum-adendumnya. Nah itu kesempatan kita untuk menggantungkan itu. Nanti di dalam perjanjian kredit itu, kalau memang notarial, tolong dimasukkan di pasal jaminan seperti itu. Nanti kalau bank bilang ini sudah baku, tidak bisa, Pak. Ini untuk melindungi, justru melindungi kreditor gitu. Jadi kita nanti kan ada juga beda pendapat. Loh, kenapa notaris itu tidak bisa mengakomodasi dalam masa COVID seperti ini? Kenapa mesti harus tanda tangan di depan notaris lah, padahal kan nggak mau. Anda ingat, menurut teori Gustav Radbruch, yaitu adanya teori itu teori hukum normatif ya. Ya, tidak cukup kita membuat suatu produk hukum itu hanya rasa keadilan, kemanfaatan. Kita sudah bersikap adil loh. Karena apa? Sebelum tanda tangan kita tanyakan, SKK sudah diterima, kalau sudah terima tanda tangan, oke kita lanjutkan. Itu adil. Adil dari tekanan dari perjanjian baku itu. Karena kita di Indonesia kan nganut asas kebebasan berkontrak, itu sudah dilaksanakan. Kemanfaatan. Kan ini nanti untuk bermanfaat bagi masyarakat Indonesia karena masalah restrukturisasi kredit gitu kan. Nah, itu kan memang sudah tidak hanya manfaat itu, tapi bermanfaat bagi kita juga itu apa, gitu kan? Tidak bisa kita hanya ke debitor aja. Nanti kelemahannya di kreditor itu apa? Kemudian yang paling penting kepastian hukum. Undang-undang bicaranya apa, kita lakukan apa, itulah untuk kepastian hukum. Jadi kalau ada yang bicara harusnya kan notaris tuh mengimbangi dong dengan masa COVID-19 seperti ini, tidak boleh kaku gitu kan. Nah, karena kita ada 3 teori itu. Kepastian hukum yang pertama, keadilan dan kemanfaatan teori dari Gustav Radbruch. Itu yang harus ditegakkan. Jadi kita tuh tidak boleh pakai kacamata hanya kemanfaatan aja. Tapi kita lihat, pertama kali adalah kepastian hukum. Undang-undang bicaranya apa, itulah yang menjamin kepastian hukum. Saya kira begitu. Ibu Listi, punten Ibu Listi, mau Ya, mengingatkan saja, maaf, waktunya masih tinggal 1 menit lagi. Terima kasih. Ya, jadi saran saya, bank mau melakukan dengan SKK atau offering letter silahkan, ya. Tapi itu bukan ranah kita, mau pakai video call atau mau WhatsApp silahkan. Hanya SKK saja, putusan kredit atau offering letter silahkan. Dengan adendum di bawah tangan yang dikirim pun silahkan. Asal kita sudah menyampaikan bahwa itu nanti tolong ditambahkan pasal perubahan di pasal jaminan ditambah seperti itu. Karena merubah jaminan dalam masa COVID ini tidak mungkin, kecuali ada novasi. Restrukturisasi kredit sebelum novasi ini dimungkinkan, novasi objektif. Ya. Misalnya perjanjian non-cash loan itu kalau macet itu kan jadi cash loan. Nah, kalau jadi cash loan dibuat perjanjian kredit baru, tapi di premisnya diuraikan. Sebelumnya telah menandatangani perjanjian non-cash loan dan sebagainya. Ya. Kemudian jangan lupa, di ROYA pasang lagi. Karena dasar perjanjian kredit di APHT atau fidusia dan sebagainya itu masih menganut kepada perjanjian kredit sebelumnya, ya. Nanti tolong pada personal garansi, corporate garansi, gade saham, gade deposito dan pengikatan jaminan kredit apapun ditambah kalimat seperti itu. Semuanya itu sama saja. Di APHT sih sudah ini minimal, tetapi kalau mau ditambah yang lengkap boleh. Fidusia belum ada, personal garansi belum ada, corporate garansi belum ada dan sebagainya. Saya kira begitu. Nanti apabila ada kekurangan
atau mau ada pertanyaan, monggo silakan melalui Ibu Moderator. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat. Dari pengalaman kami dalam dunia perbankan juga pernah, kemudian di dalam praktek notaris, ya semua orang insya Allah kita dalam bekerja semua aman, sudah semaksimal mungkin, tapi semua semoga aman saja. Saya kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Moderator. Silakan. Terima kasih Ibu Dr. Listi. Luar biasa penyampaian materinya, sangat membuat kita semua semangat di awal pagi yang cerah ini. Sangat bagus sekali pemaparannya dan sangat membuka wawasan kita semua mengenai materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Listi tadi. Baik, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang kedua, yaitu juga ada Ibu Doktor yang tidak kalah kompeten dan mumpuninya untuk membahas masalah ini, yaitu Ibu Dr. Yurisa Martanti SH MH. Saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Beliau adalah notaris DKI dan PPAT Jakarta Timur dan merupakan dosen S1 di Fakultas Hukum Jayabaya, MKN Jayabaya, S1 Hukum Bisnis IB Jakarta. Dan beliau juga seringkali menjadi narasumber di BI, Bea Cukai, Dephum Laut, Dephum Udara, Kementerian Pariwisata dan Bahasa, dan Badan Ekonomi Kreatif. Kepada para penanya, sambil mendengarkan nanti pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Yurisa, dipersilahkan jika ada pertanyaan, sekali lagi saya ingatkan untuk menanyakan di kolom Q&A dan ditujukan kepada narasumber yang mana serta nama dan asalnya dari mana. Baik, kepada Ibu Dr. Yurisa, kami persilahkan waktu dan tempatnya selama 20 menit ke depan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Ine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya cintai dan saya banggakan, Ibu Ketua Umum PPINI, Ibu Yuwalita Widadari, Bapak Sekung, Bapak Tri Firdaus Akbarsa, dan seluruh rekan-rekan Kabid dan organisasi lainnya dari PPINI. Selamat pagi, salam sejahtera. Mohon maaf lahir batin sebelumnya karena kita masih dalam suasana Lebaran. Baiklah, saya mulai karena waktu sangat sempit. Kita hanya diberikan waktu 20 menit oleh Ibu Moderator yang cantik. Maka akan saya mulai tadi Ibu, karena saya dan Ibu Listi itu sama materinya, bahwa mengenai hukum jaminan dalam restrukturisasi untuk pemulihan ekonomi nasional, maka akan saya pandang hukum jaminan dalam perspektif restrukturisasi kredit. Setelah Ibu Listi tadi sudah memaparkan kebanyakan dalam praktek, bagaimana cara mengisi dan bagaimana itu praktek pemasangan baik hak tanggungan maupun fidusia, saya akan sedikit saja menambahkan mengenai apa itu jaminan sebenarnya dalam perbankan, dalam perjanjian kredit. Jadi jaminan itu diperlukan dalam perjanjian kredit sesuai dengan pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata itu untuk menjamin pelaksanaan pembayaran hutang, baik harta yang sekarang atau yang akan datang kemudian. Itu fungsi jaminan dalam restructuring atau restrukturasi kredit. Kemudian, saya tidak akan membahas mengenai apa itu jaminan, karena rekan-rekan semua ini sudah pakar mengenai apa itu jaminan. Saya akan masuk dalam penggolongan dulu jaminannya, karena nanti dalam penggolongan ini akan muncul lembaga jaminannya. Jadi ada penggolongan jaminan ini melalui dua sifat penggolongannya. Banyak penggolongan dari pakar-pakar hukum, tapi
dari seluruh pakar-pakar hukum itu bisa diambil 2 dari kriteria jaminan, jaminan menurut kebendaan dan jaminan berdasarkan perorangan. Jaminan kebendaan itu nanti bisa menjadi hak tanggungan di dalam jaminan di perbankan, kemudian menjadi fidusia. Kalau jaminan perorangan itu berupa nanti corporate garansi dan personal garansi. Yang jaminan hak tanggungan atau fidusia itu nanti jadi banyak fidusia itu nanti. Fidusia hak tagih bisa, fidusia nanti pesawat bisa, fidusia apapun barang yang mempunyai nilai itu ada. Oke, setelah kita tahu apa yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit, barulah nanti kita akan masuk sifat perjanjian jaminan ini. Bagaimana sifat perjanjian jaminan dalam perjanjian kredit ini? Perjanjian jaminan ini adalah perjanjian yang bersifat aksesoris. Apa itu aksesoris? Aksesoris itu ya itu perjanjian tambahan. Perjanjian kredit utamanya, perjanjian kredit adalah perjanjian utamanya, kemudian perjanjian jaminan adalah perjanjian aksesorisnya. Timbul atau hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokoknya. Jika perjanjian pokoknya batal, maka perjanjian tambahan atau aksesorisnya batal juga. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih. Jika perjanjian pokok beralih karena cesi atau subgrogasi, maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus. Jadi ikut terus, sebagaimana di sifat dari perjanjian jaminan adalah mengikuti bendanya atau mengikuti perjanjian pokoknya. Itu sifat dari perjanjian. Kemudian bagaimana jaminan dipandang dalam perspektif restrukturisasi kredit? Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa OJK telah merilis sebuah aturan menstimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cycle dampak penyebaran COVID 2019 dengan aturan nomor 11 POJK 3/2020. Maka dengan dikeluarkan kebijakan ini, debitur yang kena COVID-19 dapat mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank dan perusahaan pembiayaan restrukturing yang bertujuan untuk meringankan kreditur dalam bentuk penyesuaian cicilan pokok, penurunan suku bunga, serta perpanjangan waktu. Jadi, restructuring dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, dan konversi kredit pembiayaan menjadi modal atau yang dikenal dengan swap atau debt to equity. Itu merupakan restructuring yang kemarin sudah dibahas oleh Pak Alwisius dan Pak Aulia Taufani. Terus kemudian apa hubungan jaminan dan restrukturisasi? Sesuai dengan tema dari seminar ini, maka jaminan kolateral adalah perjanjian aksesoris bagi perjanjian pokoknya, sehingga apabila perjanjian pokoknya ini di-restructuring, maka perjanjian jaminan mengikuti. Lalu apa hubungannya perjanjian jaminan yang perjanjian pokok yang di-restructuring kemudian perjanjian jaminan ikut mengikuti? Apa peran serta notaris ini terhadap jaminan tersebut atau pemasangan jaminan tersebut? Maka selalu kalau kita sudah menuju kepada apa peran serta, apa kontribusi notaris terhadap pembangunan ekonomi nasional, pemulihan pembangunan nasional, maka kita harus kembali kepada kitab kita, yaitu Undang-Undang Nomor 30 2004 yang diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang jabatan notaris itu menjadi pegangan dari kita semua rekan-rekan notaris. Bagaimana kita bisa menjadi membantu memulihkan ekonomi nasional dalam pemasangan jaminan dengan hubungannya perjanjian kredit atau restructuring. Pas UUJN tidak boleh, tidak wajib harus kita pegang. Kalau kita ingin selamat atau menyelamatkan atau apapun, karena kita pegangan kita adalah UUJN. Jadi jangan pernah lepas dari UUJN untuk pembuatan akte-akte. Mau perjanjian pokok di restructuring, mau perjanjian pokok itu dirubah apapun, di adendum, ditambahkan, atau kemudian dirubah semuanya, pemasangan jaminan, pembuatan perjanjian kredit, baik itu melalui adendum atau itu melalui penambahan atau pengurangan, tetap berdasarkan UUJN. Kemudian kita refresh kembali pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Kemudian pasal 15 mengenai kewenangan notaris ayat 1-nya. Kemudian pasal 15 ayat 2 di samping kewenangan untuk membuat akta, notaris juga mempunyai kewenangan lain-lain yang diatur dalam pasal ini, yaitu mengesahkan tanda tangan dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang harus kita pegang kalau kita notaris ingin selamat dunia akhirat dan ingin menyelamatkan pembangunan ekonomi nasional dalam masa restructuring ini. Oke, kemudian apa kewenangan notaris ini yang harus kita pegang dalam hubungannya dengan akta-akta perjanjian kredit atau akta-akta pemasangan jaminan? Kewenangan notaris itu meliputi 4. Berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan orang, dan berkaitan dengan akta. Jadi rekan-rekan semua, apabila dapat offering letter dari komite kredit dari suatu bank untuk merubah jaminan atau untuk menambahkan jaminan atau untuk merubah perjanjian utamanya, perjanjian pokoknya, kita harus berpegang pada 4 kewenangan. Jangan nanti apa hubungannya dengan wewenang berkaitan dengan tempat. Jangan nanti Bank BNI atau Bank Mandiri atau bank swasta nasional lainnya memberikan offering kita, tapi bank itu berada di lain atau kita kewenangannya di tempat lain, bahwa itu harus dipasang di Tangerang atau kemudian di Bogor. Apakah kita boleh untuk asar dapul ngebul lah katanya ya. Asar dapul ngebul, kita ambil itu offering dari bank. Jangan seperti itu kalau kita mau selamat dunia akhirat atau menyelamatkan ekonomi nasional. Jadi kewenangan tempat harus kita pegang. Setelah itu Maaf Mbak Ica, ini slide-nya mungkin bisa ditampilkan juga atau bagaimana? Siap. Saya mau mengingatkan slide. Terima kasih Mbak. Sebentar. Slideshow, kemudian. Sudah nampak ya slideshow-nya? Belum Mbak, belum keluar slideshow-nya. Atau mungkin dibantu Mbak? Ya baik, kepada Mbak Ivon mungkin minta tolong untuk dibantu. Oke, saya lanjut. Saya lanjut. Iya, silahkan Ibu Dr. Yuris. Ini sudah sampai ke halaman 9 mengenai kewenangan notaris tadi. Oke, saya lanjut. Kemudian mengenai escape. Kemudian mengenai kewenangan ya Mbak Ivon. Oke, terima kasih Ibu Admin.
Kemudian mengenai kewenangan mengenai waktu. Kapan kita membuat aktenya? Jadi kalau restructuringnya dalam masa pandemi ini, dalam masa pandemi COVID-19, jangan kemudian kita membuat aktenya backdated. Itu sangat berbahaya nantinya. Jadi saat kita membuat akte ya pada saat as is, pada saat kita di-hire, pada saat kita berhadapan dengan para pihak untuk membuat adendum atau membuat restructuring. Demikian pula jaminannya. Kita mesti lihat. Pada saat ini jaminannya masih bisa berlaku enggak? Ada kita terima restructuring, perjanjian restructuring. Kemudian kita lihat, itu berhubungan dengan hak tanggungan. Pada saat mau di-restructuring waktunya, 5 tahun, kita lihat jaminan hak tanggungan atas tanah itu tanahnya sudah berakhir. Mungkin akan mengalami hal seperti itu. 5 tahun di restructuring, sebelum 5 tahun kita lihat jangka waktunya akan berakhir. Bagaimana itu nantinya restructuringnya? Itu adalah PR kita. Itu yang akan kita lakukan peran notaris dalam melakukan atau meringankan atau menstimulus peran notaris dari pembangunan ekonomi nasional. Kemudian apalagi mengenai CG, corporate garansi atau personal garansi. Pada saat restructuring, pemberi personal garansi meninggal dunia. Bagaimana ini nanti kita jaminannya? Apakah akan kita buat lagi adendum atau akan kita rubah mengenai jaminannya? Itu tergantung dari nanti kita notaris yang membuatnya. Kemudian mengenai berkaitan dengan orangnya. Kita lihat pada saat restructuring, apakah pemilik jaminan, baik perorangan maupun kebendaan, masih tetap orang yang sama dengan awal kita melakukan penjaminan? Itu menjadi PR juga buat kita. Kemudian kewenangan berkaitan dengan akta. Jangan membuat lagi corporate garansi tapi isinya personal garansi, atau kita membuat hak tanggungan tapi kita membuat fidusia, atau kita membuat fidusia kapal, ternyata kita membuat fidusia kapal terbang. Itu mengenai berkaitan dengan akta. Oke, lanjut. Kemudian mengenai pembuatan akta juga kita harus berdasarkan pada kode etik notaris yang ada. Bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita tidak mengganggu rekan sejawat. Kalau kita itu dulu mungkin ya kita akan berpikir awalnya dulu dibuat oleh rekan Ibu Dr. Listi di BNI. Kemudian saya yang mendapat offering, tentu kode etiknya saya akan telepon atau saya akan berbicara dengan Ibu Dr. Listi mestinya. Itu kode etik dalam pembuatan aktanya. Nah, itu juga harus kita pikirkan bagaimana kita menjadi notaris yang bisa memulihkan ekonomi dari restructuring ini. Kemudian prinsip-prinsip kode etik harus kita pegang teguh. Dan yang paling terakhir adalah yang paling harus kita cermati adalah prudential principle. Bagaimana kita membuat akta dengan hati-hati di masa COVID-19 atau COVID-19 ini. Bagaimana kita cara membuat akta secara hati-hati itu? Hati apa sih prudential principle itu? Prudential principle itu adalah prinsip kecermatan. Bagaimana kita mencari bentuk-bentuk kecermatan itu. Dalam pasal 16 ayat 1 UU JN, itu telah tertulis prudential principle tersebut, yaitu notaris wajib seksama dalam arti cermat, teliti, dan berhati-hati. Disitulah para notaris untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dalam masa COVID-19 ini. Nah, disitulah kita harus benar-benar lihat restructuringnya seperti bentuknya seperti apa, jaminannya seperti apa. Dituntut cermat, dituntut teliti,
dan dituntut berhati-hati membuatnya. Salah melangkah, ada Hotel Prodeo yang akan menanti kita. Hotel Prodeo itu hotel lebih dari bintang 5. Bintang 7 atau bintang-bintang, karena tidak ada atapnya sudahan. Jadi bintang-bintang. Nah, bagaimana cara asas kecermatan ini bisa kita implementasikan dengan baik? Yaitu dengan cara mengkonstatir peristiwa hukum apa yang di hadapan kita, mengkonstatir peristiwa hukum dengan seksama dalam akte relas. Misalnya dalam restructuring ini kita dibutuhkan rapat umum pemegang saham untuk persetujuan restructuring dari PT X yang mempunyai kredit. Maka kita harus menuangkannya benar-benar sesuai dengan bagaimana peristiwa hukumnya itu terjadi. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita cermati, kemudian kita konstatir peristiwa hukum itu menjadi sebuah akta yang otentik dalam akte relas. Tanggung jawab akte relas, ingat, adalah tanggung jawab kita pribadi notarisnya, bukan para pihak tanggung jawabnya. Jadi artinya kita dari awal hingga akhir akta adalah kita yang membuat. Jadi akte relas itu kita tanggung jawabnya, kita sampai kiamat nanti akhirnya. Kemudian meneliti semua bukti-bukti yang diperlihatkan kepada notaris dan mendengarkan secara seksama kehendak para pihak atau keterangan para pihak dalam akte partis. Apa ini implementasinya? Bahwa restructuring ini kemudian akan merubah apa? Itu yang harus kita teliti. Jaminannya bagaimana? Masihkah jaminannya itu bisa diterima sampai akhir dari perjanjian restructuring? Ataukah personal garansi, ataukah corporate garansi, atau kemudian swap debt to equity, itu masih bisa terlaksana sampai restructuring berhenti, atau restructuringnya selesai jangka waktunya, itu yang mesti kita cermati, kita teliti. Kalau dalam debt swap to equity, kita teliti, apa benar modalnya ada, apa benar hutangnya ada, subordinasi loan bisa kita rubah, kemudian bisa menjadi swap, tapi restructuring di bank, apakah bisa kita pakai menjadi penyelesaian restructuring ini menjadi modal? Itu harus kita teliti. Kemudian kapal misalnya, kalau di dalam fidusia, kapal benda bergerak, apakah pada saat restructuring nanti jaminan kapal ini masih bisa dipakai? Bagaimana kebangsaannya? Bagaimana pendaftaran kapalnya, masihkah available dipakai? Itu yang harus kita teliti. Lalu kalau hak tanggungan, seperti yang saya sudah bilang tadi, pada saat kita mengikatkan kredit, masih bisa jangka waktu HGB atau HGU-nya masih bisa untuk dijaminkan. Tapi setelah adanya restructuring, 15-10 tahun lagi dapat, apakah jangka waktu tanah ini, apakah harus kita ulang? Kemudian pengecekannya, atau kemudian kita royal langsung kita pasang lagi, itu yang harus kita merupakan prudential principle dari fungsi notaris. Kemudian keterangan atau pernyataan para pihak kemudian wajib melakukan, mungkin next Mbak Admin, asas kecermatan, ya next, asas kecermatan dari halaman 26. Halaman 24. Kemudian wajib melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitas penghadap. Itu asas kecermatan. Bagaimana ini implementasinya dalam akte-akte restructuring hukum jaminan ini? Sama dengan yang lain, bahwa kita harus meneliti apakah, jadi tidak hanya kemudian kita terima pada saat awal kita melakukan penjaminan kredit, terus kemudian di restructuring, kemudian kita lihat, kita teliti kembali dokumen-dokumennya, kemudian kita cocokkan penghadapnya. Apakah penghadap pada restructuring ini masih ada, masih sama, atau ganti nama, atau penghadap ini kemudian menikah lagi, atau kemudian bercerai, itu beda resiko, atau itu beda hukumnya. Dulu waktu dia memasang hak tanggungan,
dia masih dengan istrinya mungkin, kemudian dia telah bercerai. Bagaimana hak jaminan ini? Apakah ini menjadi harta gono gini setelah di restructuring? Itu yang harus kita teliti. Jadi banyak persoalan-persoalan mengenai jaminan yang harus kita cermatin dengan asas prudential principle dengan cermat. Itu. Nah, kemudian apakah kemudian yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ada personal garansi sudah meninggal atau kemudian PG personal corporate garansi itu apakah personal corporate-nya ini masih available atau malah corporate-nya ini sedang melakukan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam restructuring kredit mungkin ada PKPU. Nah, apakah corporate yang sedang melakukan PKPU itu bisa mengikatkan diri sebagai penanggung? Anda tanya lagi, banyak sekali PR-PR yang harus kita cermatin untuk kita notaris dalam melakukan atau notaris ikut aturan atau bisa membantu pemerintah dalam pembangunan atau pemulihan ekonomi nasional. Sangat banyak detail-detail yang harus kita teliti lagi mengenai jaminannya. Saya bahas ini mengenai jaminannya. Jadi personal garansi, corporate garansi, hak tanggungan, fidusia, baik kapal, pesawat, apapun yang menjadi jaminan harus kita teliti ulang. Apakah masih available atau tidak? Kalau masih ya kita teruskan. Bagaimana kita ingat lagi? Apakah harus roya dulu, kemudian dipasang hak tanggungan lagi? Atau kemudian kita lihat invoice-nya untuk pesawat terbang? Atau kita lihat kelaikan terbangnya untuk pesawat terbang. Apakah kita lihat pendaftarannya lagi? Apakah masih available? Belum dialihkan kalau pesawat, kalau itu kapal. Itu yang mesti kita teliti. Kemudian lanjut untuk memeriksa setiap bukti suratnya. Wajib cek and recheck setiap suratnya. Apa itu surat yang kita berikan kepada kita? Jangan kita telan mentah-mentah. Komite kredit biasanya pengen secepat mungkin pekerjaannya selesai. Disinilah gongnya itu notaris yang akan mengikatkan demi kepastian hukumnya notaris yang hadir dari pihak kita notaris mesti wajib hati-hati. Kalau komite kredit sih asal kreditnya selesai, asal restructuringnya selesai, mungkin dia melakukan kewenangannya cukup sampai di situ. Tetapi apa kita notaris ini adalah atau keep gater-nya, keep gate atau kita gawangnya, bahwa kepastian hukum dari restructuring ini harus ada. Makanya kita harus meneliti setiap bukti surat yang ada. Semua kita wajib teliti kembali, kita ulang kembali, tidak masalah. Kemudian memberikan saran kepada penghadap. Penghadap yaitu notaris, penghadap itu yaitu debitur dan kreditur. Kita bisa tanya, bagaimana 5C-nya ini? Apakah 5C bisa terlaksana dengan baik? Kolateral. Kemudian karena saya dari sudah jaminan, saya sebut pertama kali adalah kolateral. Capacity, capability. Harus diteliti. Jadi kita wajib menanyakan. Tapi kita tidak masuk dalam struktural perbankan, tapi kita wajib menanyakan bagaimana nih debitur ini apakah telah sesuai dengan prinsip good governance atau prinsip 5C atau kreditur ini tetap seperti sedia kala pada saat menerima kredit, itu harus kita ulang kembali supaya tidak cacat hukum di kemudian hari. Kalau sudah cacat hukum di kemudian hari, apapun bisa dikriminalisasi. Kemudian memenuhi teknik dan pembuatan akta, serta yang terakhir adalah memenuhi kewajiban lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan sebagai notaris sesuai dengan UU JN. Itu Mbak dari mohon maaf. Bu Moderator. Ya, Ibu Doktor, mohon maaf, waktunya sudah habis. Siap. Satu slide lagi, Ibu.
Oke, silakan Mbak. Lagi, Ya. udah selesai ya udah. Jadi pas bener ya saya Pas. kan. Oke, jadi yang terakhir sekali lagi saya terima kasih telah diberi kesempatan dalam acara yang sangat keren ini, mengingatkan kembali kepada rekan-rekan notaris, tetaplah menjadi notaris yang menjunjung tinggi harkat dan martabat dalam situasi apapun. Baik itu situasi dalam kena COVID-19, situasi normal, new normal nantinya, tetap harus berpegang teguh pada UU-JN, berpegang teguh pada kode etik, dan tetap menjalankan prudential principle dengan hati-hati agar kita selamat saat ini, kemudian hari, bahkan nanti sampai kapanpun. Karena pegangan kita hanya satu, yaitu UU-JN dan kode etik serta prinsip prudential principle. Selain dari itu, sangat gampang kita dikriminalisasi nantinya. Banyak sekali sekarang hal-hal yang bisa mengkriminalisasi sebuah akte. Demikian dari saya, semoga bermanfaat sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Ibu moderator, kami kembalikan waktunya. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Yurista Martanti atas pemaparannya yang telah disampaikan, luar biasa. Hari ini, pagi ini di sesi ketiga, dua narasumber, dua ibu doktor kita yang cantik-cantik dan hebat ini sangat memberikan semangat kita untuk mendengarkan pemaparan materi yang mana sangat membuka wawasan dan pikiran kita semua, baik dari Ibu Dr. Diah tadi dan dari Ibu Dr. Yurista Martanti. Dan akhirnya kita sekarang akan memasuki sesi tanya jawab yang mana sudah disampaikan melalui kolom Q&A. Ada beberapa penanya yang sudah tidak sabar lagi tentunya dengan dua narasumber kita yang hebat dan luar biasa ini. Pertanyaan yang pertama adalah dari Bapak Andrian Timothy. Beliau menanyakan, dalam restrukturisasi kredit, ada kalanya bank sebagai kreditur mensyaratkan debitur wajib menjual sebagian jaminannya. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh narasumber Ibu Listi, Ibu Dr. Listi untuk menjawab pertanyaan berikut. Silahkan Ibu Dr. Listi. Ya, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Pak Andrian. Jadi putusan komite untuk restrukturisasi kredit ini adalah penjualan sebagian aset itu diperbolehkan. Nanti kita membuat akte adendum atau perubahan terhadap perjanjian itu, kemudian sertifikat yang ada, ya itu kita sebelumnya sudah melakukan pengukuran dulu, karena sekarang kan harus pecah dulu baru bisa diikat kan. Ya. Kemudian kita ikat SKMHT di situ selama proses splitting selesai ya. Nah itu dimungkinkan seperti itu Bu. Jadi kalau ada penjualan pasti, nah itu kalau ada penjualan pasti ada penurunan limit kredit. Nah misalnya dijual 5 hektar berarti dia diturunkan fasilitasnya yang semula katakanlah 10 miliar diturunkan jadi 5 miliar. Karena itu plafon kan. Biasanya itu untuk kredit modal kerja. Nah, dan yang 5 miliar itu akan dipecah untuk dijual. Ya silakan nanti kita ikat dulu SKMHT apabila semua proses sudah selesai, kemudian timbulnya pecah-pecah gitu, baru kita ikat sisanya. Seperti itu. Jadi diperbolehkan dalam masa seperti ini, semua itu tergantung banknya, mau dijual sebagian, itu tergantung yang mau diturunkan limit berapa, 3 miliar, 2 miliar, 1 M, ya kalau jaminannya banyak, dipilih mana yang kira-kira bisa dipecah gitu. Gitu Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Dr. Listi. Jadi bisa ya itu untuk diturunkan dulu ya. Ini masih ada pertanyaan yang sama dari penanya yang sama, yaitu dari Bapak Andreas Timothy, notaris dari Kota Batam juga ini. Pertanyaannya mungkin yang ini ditujukan kepada Ibu Dr. Yurista. Pertanyaannya adalah, dalam restrukturisasi kredit, ada kalanya bank sebagai kreditur mensyaratkan debitur wajib menjual sebagian jaminan yang telah dibebankan hak tanggungan. Nah,
Jika agunannya berupa tanah 10 hektar yang telah dibebankan hak tanggungan dan 5 hektar harus dipecah atau displit menjadi 2 sertifikat, hal-hal apa yang akan diperhatikan baik perjanjian pokok dan perjanjian asesoirnya. Mungkin tadi sudah dibahas sedikit ya sama Ibu Listi ya. Sudah dijawab oleh Ibu Listi. Ya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan saja dari Ibu Dr. Ica, dari Ibu Dr. Yurisa? Cukup. Pertanyaan lain lagi, Bu? Oke, jadi itu sudah cukup ya? Dijawab lengkap. Jadi itu tergantung dari banknya. Tergantung dari banknya seperti apa. Kalau memang pelunasannya itu harus menjual sebagian, ya kita harus pecah dulu, kemudian kita pasang lagi nanti ya tanggungan. Sudah dijawab tadi sama Bu Listi. Ya, jadi itu ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini kepada Ibu Dr. Listi tentang pengisian jangka waktu di akses Kumham. Apakah harus sesuai dengan jangka waktu di PK atau apakah boleh mengisi melebihi jangka waktu di luar PK tersebut karena ada tertulis berikut perubahan dan penambahan dan pembaharuannya. Itu bagaimana Ibu Dr. Listi? Ya, terima kasih Bu Moderator. Pada saat pengisian yang pertama yang kita input adalah perjanjian yang kita buat itu jangka waktunya berapa. Gitu. Nah, kalau kita melakukan perubahan, itu kan kalau terjadi perubahan, kalau saya menuliskan perjanjian kredit berikut adendum-adendumnya, artinya kita berpikirnya untuk mengcover ke depannya. Karena apa? Jangka waktu yang kita input pertama itu hanya jangka waktu pertama kali. Nah, kalau mau nanti tidak boleh berbeda dengan data fisik dan data formalnya itu tidak boleh beda ya. Data yang kita input dengan data formal yang di perjanjian itu tidak boleh beda, harus sama. Kalau nanti perubahan, kan kita tidak bisa masuk ke input perubahan, kita masuk ke menu perubahan. Nah, di menu perubahan fidusia itu sudah jelas. Kita di situ bisa ngetik seluas-luasnya. Karena kita waktu itu ngasih masukan supaya itu dibuka, gitu kan. Tidak dibatasi kalimatnya. Nah, itu kita tulis saja. Berdasarkan akte jaminan fidusia berdasarkan perjanjian kredit nomor sekian-sekian, semula jangka waktu tercantum adalah sekian sampai dengan sekian, berubah menjadi jangka waktu sekian dengan sekian. Gitu. Jadi kita menunya menu perubahan, kemudian dasar perjanjian kredit. Nah, kita tulis lagi perjanjian kredit awal, berikut adendum-adendumnya dan perubahannya, dan perubahan yang kita buat terakhir dengan adendum keberapa atau terakhir dengan perubahan keberapa. Untuk selanjutnya berikut adendum-adendumnya. Itu bisa mengcover. Karena kita kalau ke jaminan kredit itu tidak hanya berpikir hari ini akte yang kita buat, tetapi mengcover semuanya. Mengcover dari pertama diangkat semua, istilahnya kapal keruk ya kalau orang Jawa tuh, dikeruk semuanya supaya nanti ke depannya itu bisa aman gitu. Jadi kita nyebutnya perjanjian kredit awal, berikut adendum-adendumnya, terakhir dengan adendum yang kita buat. Nah, dasar jangka waktunya kan kita sudah buat. Semula ini dirubah menjadi ini. Kalimat yang di dalam perubahan itu cuma begitu. Semula ini dirubah menjadi ini. Semula ini dirubah menjadi ini. Jadi kita merubah jangka waktu. Jangka waktu. Semula jangka waktu sekian dirubah menjadi ini. Dasar perjanjian kredit. Semula ini menjadi ini. Itu aja. Menunya menu perubahan, Mbak. Tapi tidak boleh kita menginput di luar dari perjanjian kredit. Nanti bisa dituntut kalau salah gitu kan. Terima kasih. Jadi tadi ada adendumnya ya Mbak ya, dan itu bisa ditambahkan kemudian. Baik, kepada Ibu Dr. Yurisa, di sini ada pertanyaan juga mengenai UMKM dari penanya, bahwa untuk perjanjian kredit dengan nasabah-nasabah UMKM, pasal adendum yang utama seperti apa dan bagaimana? Silahkan Mbak Dr. Yurisa untuk menjawabnya. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Untuk UMKM, perjanjian kredit UMKM, ini yang ditanyakan apa adendumnya? Untuk perjanjian kredit dengan nasabah UMKM, pasal adendumnya, iya. Pasal adendumnya tergantung dari kebijakan dari Komite Kredit Perbankannya. Mau itu UMKM, mau itu penerima kreditnya adalah yayasan, tergantung banknya. Pada saat mengucurkan kredit, itu bank sudah melakukan appraisal. Kalau UMKM itu, apakah bisa di restructuring pun itu tergantung dari banknya. Karena UMKM itu
setahu saya mempunyai kebijakan tersendiri. Jadi kalau memang itu disetujui oleh komite kredit perbankan untuk di restructuring, apakah itu jangka waktunya? Kalau jaminan barangkali kalau UMKM jaminannya adalah tertentu usahanya tersebut kalau UMKM. Nah, itu biasanya kalau UMKM itu jangka waktunya, ya jangka waktunya yang di adendum. Jangka waktunya disepakati UMKM ini 5 tahun, tapi kemudian karena memang macet usahanya dalam masa pandemi ini, ya kemudian setujui 10 tahun, ya kita adendum di jangka waktunya. Oke, ya. Jadi pasal adendum yang utama itu akan mengikuti juga ya Mbak ya? Betul, Ibu. Oke, ini ada juga pertanyaan dari penanya. Ya. Ini tidak ada namanya, cuma menyebutkan notaris dan PPAT. PT Multifinance menjaminkan daftar piutang kepada Bank X, dan Bank X akan mengambil alih hak atas objek jaminan fidusia tersebut dengan menggunakan akta subrogasi. Apakah hal tersebut dapat dilakukan? Dan apakah untuk setiap objek jaminan fidusia dibuatkan satu akta subrogasi atau satu akta dapat memuat seluruh objek yang ada di daftar piutang tersebut? Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Dr. Yurisa. Silahkan, Bu. Itu materi Ibu Listi. Oh, Ibu Listi ya? Ibu Listi. Akta Listi. Ya. Ibu Listi. Monggo Bu Listi, Bu Dr. Listi. Ya. Silahkan Ibu Dr. Listi. Ya, terima kasih Bu Moderator. Jadi begini, tidak setiap akte jaminan fidusia itu dibuat subrogasi. Kita subrogasi kan harus tahu itu. Subrogasi itu kan adalah pihak ketiga yang nantinya akan mengcover, akan menutup terjadinya kredit macet tersebut. Karena subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar, ya. Jadi yang membayar itu pihak ketiga. Nah, dari pasal 1401 subrogasinya itu harus dengan MOU. Kalau kita dulu di perbankan, kalau memang mau ada penjamin yang bisa mengcover itu, dia MOU dulu antara bank debitur dengan pihak penjamin subrogasi itu. Nah, itu kalau terjadi kredit macet, nah subrogasi itu yang nutup. Nah, tadi disampaikan juga subrogasi bisa karena undang-undang juga kan, selain perjanjian dengan undang-undang. Nah, itu subrogasi itu kenapa bisa yang subrogasi itu pihak bank itu sendiri? Saya kira itu tidak mungkin dilakukan. Karena subrogasi itu pasti pihak ketiga, tidak mungkin bank itu sendiri. Makanya saya tidak setuju bank itu bisa membeli aset sendiri, itu menurut pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan itu dilarang juga kan, kecuali melalui pelelangan. Kecuali nanti ada pelelangan, nah itu bank bisa membeli tapi ada jangka waktunya. Nah, mungkin yang dimaksud Bapak itu tadi adalah chasing, ya. Memang di dalam perjanjian dengan Multifinance dia akan mendapatkan plafon kredit modal kerja, jaminannya piutang. Kemudian itu kan perjanjian kepada end user antara Multifinance dengan end user itu ada perjanjian lagi. Nah, di situ dicantumkan aja di perjanjian itu. Saya kemarin itu sudah pernah menyarankan bahwa apabila debitur uang prestasi, maka hak tagih ini bisa beralih kepada pihak ketiga. Nah, itu. Nah, pihak ketiganya adalah bank. Nanti apabila Multifinance yang mendapatkan plafon dari bank itu untuk modal kerja, pembiayaan kepada end user, nah, Multifinance itu uang prestasi, maka di dalam perjanjian antara bank yang memberikan kredit kepada Multifinance itu ada janji, dia akan mengalihkan hak tagih. Multifinance itu akan mengalihkan hak tagih kepada bank yang nantinya dia akan sebagai kreditur untuk sebagai krediturnya dari end user itu. Jadi itu yang dinamakan cesi, bukan subrogasi. Pengalian hak tagih. Nanti bank yang akan nagih langsung ke end user. Bukan lagi bank, bukan lagi Multifinance. Karena dia sudah mengalihkan hak tagih apabila dia uang prestasi. Saya kira begitu. Karena subrogasi itu harus ada MOU dulu. Dan itu pihak ketiga di luar ini. Yang dimaksud Multifinance itu adalah cesi, pengalian hak tagih. End user itu sudah janji dengan perjanjian Multifinance dengan end user itu dia akan mengalihkan hak tagih. Makanya harus disebutkan di waktu itu draft perjanjian antara end user dengan Multifinance itu kita minta dimasukkan seperti itu biar nanti pada waktu dia tiba-tiba loh kok yang nagih kok pihak bank, karena dia sudah dialihkan kepada bank dan dia sudah menyetujui di perjanjian itu. Nah, kemudian perjanjian kredit antara bank dengan Multifinance itu disebutkan juga bahwa sewaktu-waktu
multifinance bank bisa multifinance itu akan mengalihkan hak tagih pada bank itu. Itu cesi Pak, bukan subrogasi. Kalau subrogasi itu ditutup utangnya selesai. Karena itu penjamin ya. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Diah atau Ibu Dr. Listi. Jadi itu cesi ya, menurut Ibu Dr. Listi, bukan subrogasi. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh penanya. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Dr. Erni Kencantawati, yang mana ini sebenarnya ditujukan kepada all panelis ya, bahwa jika akta fidusia didasarkan pada perjanjian pokoknya yang dibuat di bawah tangan dengan penandatanganan secara elektronik, apakah bisa dijadikan underlying? Mungkin dari narasumber mana yang akan menjawab? Silahkan, karena ini sebenarnya ditujukannya kepada all panelis. Saya boleh menjawab, Mbak? Silahkan, Ibu Dr. Listi. Jadi begini ya, yang dinamakan akte jaminan fidusia itu kan sesuai pasal 5 dibuat secara notaril. Dibuat secara notaril. Kalau dibuat di bawah tangan itu lawyer masuk. Itu bukan akte jaminan fidusia, itu karena dibuat di bawah tangan. Jadi jangan sekali-sekali menyimpangi dari undang-undang jaminan fidusia ataupun undang-undang jabatan notaris, membuat secara elektronik segala macam. Jangan mau kita mengikat jaminan fidusia hanya berdasarkan kuasa secara elektronik, itu jangan mau. Yang tidak elektronik aja banyak dipalsukan kan, apalagi yang elektronik. Dan selama undang-undang itu masih ada, pasal 5 dibuat secara notaril, harus notaril. Waktu itu memang ada rapat tim naskah akademis dari BPHN, waktu itu ada yang mengusulkan, kalau bisa nanti dibuat di bawah tangan aja, gitu kan. Karena notaris itu lama, biayanya mahal. Gitu. Padahal 50.000 aja dibilang mahal kan. Apalagi masa tidak, berarti kan kita lama-lama kita terdegradasi kalau semua dibuat di bawah tangan, padahal kepastian hukum. Sekali lagi, mereka bilang itu kan bermanfaat bagi debitur. Saya bilang, sekali lagi, jangan hanya berpikir masalah manfaat. 1, kepastian hukum. 2, kemanfaatan. 3 adalah keadilan. Teori Gustav Radcliffe itu harus diterapkan di mana saja. Jadi saya menentang waktu itu kalau mau dibuat di bawah tangan. Ya, loh saya bilang, ini bagaimana? Notaris aja diawasin oleh Kemenkumham, masa kita mau dibuat di bawah tangan? Terus keberadaan pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris itu bagaimana? Gitu kan. Selama memang belum ada ketentuan mengenai harus bisa dibuat di bawah tangan, karena ini amandemen rencananya akan di-split gitu. Yang bisa dibuat di bawah tangan apa, yang dibuat di notaril apa. Tolong semua berpegang teguh pada Undang-Undang Jaminan Fidusia. Karena apa? 1 notaris bisa melakukan itu, maka itu akan menjadikan panutan kepada pihak bank atau pihak multifinance lainnya. Jadi jangan sekali-sekali kita melakukan pengikatan berdasarkan apapun secara elektronik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Listi. Mungkin dari Ibu Dr. Yurisa, ada yang ingin ditambahkan? Boleh saya tambahkan sedikit? Ya. Karena ketentuan undang-undang itu mengatakan bahwa fidusia harus dibuat secara otentik, maka panggilah untuk pembuatan akte fidusia itu secara otentik, dan kemudian apabila ada wacana untuk pembuatan elektronik, itu kita belum punya payung hukumnya yang pasti. Jadi dari ke UUJN maupun ke prudential principle itu mesti kita hati-hati untuk membuat yang elektronik karena perbedaan civil law dan common law sudah nyata bahwa berhadapan itu wajib. Bahkan dalam POJK pun sudah pernah dijawab, sudah diatur bahwa untuk pembuatan RUPS, jangan untuk fidusia, RUPS saja notaris harus hadir, kemudian direksi komisaris harus hadir, yang bisa melakukan elektronik kehadiran hanya pemegang saham, itu pun melalui yang disebut dengan e-proxy. Jadi kewajiban hadir itu harus, kemudian akte otentik itu wajib. Demikian Ibu Moderator.
Ya, ya. Jadi sebagaimana yang tadi dijelaskan juga oleh Mbak Ica, ada perbedaan antara civil law tadi dengan common law ya, di mana notaris harus berhadapan dengan para pihak. Begitu ya Mbak Ica ya? Yap. Ya, oke, baik. Jadi kita tidak terlepas juga, notaris itu tidak terlepas juga dari UJN dan kode etik juga ya. Berarti Wajib. kan, ya, karena kan di mana kita masih belum bisa menerima istilah tidak berhadapan dengan para pihak di masa pandemi ini. Mungkin begitu ya Mbak Ica ya? Atau Ibu Dokter Yurisa. Saya kebiasaan jadi manggilnya Mbak Ica nih. Baik, terima kasih. Dua jawaban yang sangat-sangat baik dan bagus dari dua narasumber kita yang hebat ini. Masih ada banyak pertanyaan lagi. Mudah-mudahan dua narasumber kita ini dapat sabar ya menjawabnya. Ini ada pertanyaan dari Dewan Tari Handayani. Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Dr. Listi, Notaris Jakarta Selatan. Yang pertama, apabila sertifikat fidusia harus dilakukan update atas permintaan bank, misalnya setiap 6 bulan atas persediaan, sedangkan pada saat melakukan update fidusia, letak jaminan berubah ke tempat lain, misalnya Y. Maka apa yang harus dilakukan? Apakah melakukan tanda tangan perubahan akta fidusia, ataukah sudah cukup dengan melakukan perubahan sertifikat fidusia berdasarkan surat pernyataan dan daftar barang yang dibuat oleh debitur? Dalam akta fidusia sebelumnya disebutkan objek adalah barang yang berada di tempat X dan juga persediaan yang akan ada di kemudian hari. Mungkin itu dulu ya, bisa dijawab oleh Ibu Dr. Listi. Silakan Ibu Dokter. Ya, terima kasih Mbak. Jadi, memang di dalam akte jaminan fidusia, apapun objeknya harus dituliskan. Sekarang ini objek persediaan itu atau stok barang itu letaknya di mana harus dituliskan, karena itu merupakan nanti bisa menjadi celah hukum. Karena ada bank besar juga kalah karena notarisnya lupa mencantumkan letak kondisi barang itu saat ini. Nah, di jaminan fidusia itu kan sudah ada jaminan yang saat ini terletak di jalan apa, ya, yang nantinya apabila di kemudian hari terjadi perubahan akan diberitahukan kepada penerima fidusia. Jadi menurut saya cukup diberitahukan saja tanpa melakukan perubahan. Karena kita sudah mencantumkan, atau di kemudian hari apabila objek jaminan fidusia letaknya berpindah, maka dengan diberitahukan kepada penerima fidusia. Jadi kita tidak perlu lagi menginput untuk perubahan. Tapi kalau mau menginput juga tidak masalah. Kita bisa aja masuk ke perubahan, letak jaminan saat ini sekarang ini, yang nanti itu berubah menjadi ini, tapi jangan lupa disebutkan. Atau objek jaminan fidusia yang di kemudian hari akan mengalami perubahan dan akan diberitahukan kepada penerima fidusia. Itu mau seperti itu juga nggak apa-apa. Tetapi kita harus tahu juga, objek jaminan fidusia itu kan kita minta mengupdate ya. Ini masukan aja Mbak, mengupdate. Sekarang katakanlah dia diminta oleh bank nilai objek jaminan nilai penjaminannya katakanlah 1 miliar. Nah, pada waktu dia tanda tangan itu kredit modal kerja nilai objeknya masih 500. Kita sebutkan nilai objek jaminan fidusia 500 juta yang nantinya akan mencapai 1 miliar. Kemudian update lagi. Kalau update lagi, kemudian kan dia cair lagi 300, kan jadi 800. Jangan turun. Ada yang langsung didaftarkannya turun, 300, 1M. Dan kalau kayak gitu kan nilai penjaminannya nggak akan sampai. Makanya tambah, jadi kumulatif. Kalau ada lagi pendaftaran, kita tidak usah melakukan akte perubahan, asalkan waktu itu masih manual kan kita dikasih tahu. Asalkan kita mencantumkan di akte pertama kali, nilai objek jaminan fidusia yang saat ini sebesar 500 juta, yang nantinya akan mencapai 1M. Nanti kita masuk ke perubahannya tuh yang bukan melalui akte perubahan itu, Mbak. Jadi ada perubahan lagi yang kita cukup membayar uang 200.000 untuk perubahan, setiap perubahan, update terus. Itu nggak apa-apa, asal jangan turun. Apabila telah 1M, seharusnya kan sudah 1M nilai objek jaminan 1M sudah, penjaminan sudah 1M harusnya memang berhenti. Tetapi bank pengen update, silakan update tetapi nilainya tetap setara. 1M, 1M. Jangan mau update tapi jadi turun lagi 300. Nah itu kan berbahaya sekali. Jadi 300 yang sudah 1M diupdate lagi jadi turun. Makanya saya suka tidak mau kalau ngupdate-nya turun. Saya mintanya kumulatif atau sama. Sudah mencapai 1M ya sudah.
kalau mau diupdate harus sama, 1M, 1M. Jadi itu ada menu perubahan yang membuat akte perubahan, ada menu perubahan di dalam web AHU itu yang cukup kita membayar 200.000 perubahan-perubahan semacam itu yang tidak signifikan. Saya kira itu yang Mbak Dewantari. Jadi tidak semua itu melalui akte perubahan, tapi kalau untuk lokasi objek itu cukup nanti diuraikan di perjanjian akte jaminan fidusia aja, atau di kemudian hari yang akan berubah dan akan diberitahukan, bikin surat laporan bahwa ini telah berubah. Tapi kalau mau diupdate lagi ya nggak apa-apa, tetapi berapa kali update gitu kan. Biasanya seperti itu. Kalau objeknya yang dibiayai adalah persediaan, hati-hati. Misalnya cukup hanya persediaan, tidak ada jaminan yang lain, kita minta sertifikatnya berdiri di sertifikat apa. Karena itu juga menyangkut asuransi. Persediaan itu berdiri di lokasi apa, yang terletak di atas sertifikat hak milik nomor sekian atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, kalau itu hati-hati. Kalau nanti berubah, kita update juga. Ya, karena itu menyangkut asuransi, takutnya berubah yang dibiayai sama yang diasuransikan. Saya sih sarannya lebih baik bikin perubahan yang yang cuma bayar 200.000 itu aja. Asal nanti ada kata-kata yang tadi itu yang sekarang ini terletak di sini, yang nantinya di mana. Yang sekarang ini nilai objeknya sekian, yang nantinya akan mencapai nilai objek jaminan sekian, nilai penjaminan sekian. Terima kasih. Ya, baik. Ini sebenarnya masih banyak sekali ya, tapi kita karena terpaut dengan waktu, mungkin kalau boleh Ibu administrasi, bagian admin, saya ada satu pertanyaan saja ini, yang ditujukan, ini merupakan pertanyaan terakhir untuk di sesi ketiga ini. Pertanyaan dari Dewan Tari Handayani juga, tapi pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Dr. Yurisa. Untuk personal garanti, apakah dimungkinkan untuk batas nilai sekian rupiah sesuai besaran saham yang akan dia miliki dalam PTX selaku debitur? Silakan Mbak Ica, mungkin ini bisa dijawab secara singkat dan padat karena waktu. Silakan kepada Dr. Yurisa. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Tadi yang ditanyakan adalah mengenai personal garansi kepemilikan saham, kalau nggak salah ya, Ibu Dewan. Iya, dimungkinkan untuk batas nilai sekian rupiah sesuai besaran saham yang dia miliki pada PT tertentu dia sebagai debitur. Bagaimana itu, Ibu Dr. Mesti kita tahu dulu sifat dari perjanjian personal garansi atau bortoh. Bortoh atau personal garansi itu tidak hanya harta yang saat ini dipunyai, juga yang akan ada di kemudian hari. Itu personal garansi. Jadi personal garansi tidak hanya meliputi saham saja yang dimiliki sampai batas sekian, tentu saja itu tergantung nanti appraisal. Kalau kepemilikan saham mungkin nanti bisa masuk ke corporate garansi kalau corporate-nya itu setuju untuk melakukan penjaminan sahamnya, atau itu nanti larinya ke corporate garansi. Tapi kalau personal garansi itu tidak kepemilikan saham saja, tapi luas. Personal garansi itu adalah kepemilikan aset atau harta pribadi yang sekarang ada maupun di kemudian hari akan ada. Tidak spesifik mengenai saham saja. Jadi mungkin itu pertanyaannya kurang fokus, mau fokus di saham yang dijaminkan atau fokus pada personal garansi. Demikian Ibu Ina. Ya, terima kasih Ibu Dr. Yurisa. Sebenarnya boleh nambah dikit nggak? Boleh nambah satu menit? Ya, silahkan. Mungkin saya kasih pesan. Tapi izin ya Ibu Dr. Glisti, mungkin waktunya sekitar 2 menit. Ya. Terima kasih Mbak. Saya ingin menambahkan pertanyaan tadi. Jadi kalau di dalam perbankan, tim komite itu memutuskan yang di personal garansi siapa atau di corporate garansi siapa, itu kalau di dalam PT memang kepemilikan saham terbesar yang dia akan ikat. Karena kemampuan nanti dia membayarkan, karena kan di dalam personal garansi atau corporate garansi itu kan jelas dengan mengesampingkan pasal 1831 KUH Perdata, tanpa menunggu eksekusi terlebih dahulu dari harta debitur, maka penjamin itulah personal garanti yang di corporate garanti itu yang akan membayar terlebih dahulu. Jadi memang
para pemegang saham yang terbesar itu yang akan diikat sama mereka dengan personal garansi atau corporate garansi. Tetapi jangan menyebutkan aset mana saja, karena selama ini tidak menyebutkan aset dibatasi yang mana saja. Takutnya nanti ada peningkatan modal dan sebagainya, dia pemilikan sahamnya juga meningkat. Takutnya nanti kan ada pokok, bunga, denda, nanti malah repot kalau disebutkan seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih paparannya kepada dua wanita hebat, dua ibu doktor yang pagi hari ini telah menyampaikan paparannya. Luar biasa. Saya juga jadi ikut bersemangat ini dari tadi menyimak, dan memang masih banyak sekali pertanyaan lain yang belum kita jawab di kolom Q&A, tetapi dengan keterbatasannya waktu, saya mohon maaf kepada para penanya lainnya yang pertanyaannya belum terjawab. Oleh karena waktunya sangat terbatas, terpacu dengan durasi, dan masih ada materi-materi lain setelah ini yang tidak kalah menariknya. Dan kedua ibu doktor ini juga sangat bersemangat, jadi membuat kita untuk terus menyimak dengan cermat, dan sayang sekali tetapi waktu akan saya serahkan kepada MC. Jadi sekian dari sesi 3 ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu MC. Terima kasih. Terima kasih moderator kita yang suaranya empuk dan menyejukkan, membuat hati kita tenang, tapi tetap semangat karena narasumbernya, presentasinya luar biasa, semangat. Betul, Ibu. Mata kita tuh nggak sempet malu, mau ngantuk juga malu, karena juga substansinya bagus, sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Karena ada dalam webinar ini tidak ada penyerahan token of appreciation, maka apresiasi kita berikan dalam bentuk tepuk tangan. Dan salam hormat untuk kedua narasumber, semoga makin sukses, selalu sehat. Dan terima kasih ya Mbak Ina sudah memandu acara diskusi ini dengan mantap, sehingga jalannya diskusi berlangsung dengan semangat.